hari ini kita pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, kita masih bahas mekanisme transaksi di pasar modal ya. Lanjutin yang minggu lalu, cuma sekarang kita arahnya pada bagaimana sih perusahaan dapat listing di bursa ya. Listing di bursa, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa mendapatkan tambahan modal melalui pasar modal ya. Jadi kemarin kita sudah bahas jam-jam transaksi, mekanisme transaksi di pasar modal. Kita harus buka opening account dulu, terus kita taruh dana di custody dulu, baru bisa memilih saham mana, kita analisa, baru kita otomatis nanti dana kita di custody itu berpindah dan kita menggunakan platform-platform yang ada di bursa ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas Judge ya. Jadi platformnya namanya Judge atau softwarenya ya namanya gitu. Jadi ini ada investor, dia mau jual atau mau beli melalui salesnya. Kalau sekarang udah nggak perlu pakai sales lagi ya, tapi semua sudah pakai online. Jadi dia tinggal klik ordernya. Tapi kadang-kadang investor kita saat ini kan sebagian besar itu usianya sudah 50, 40-an ya. Banyak baru mereka aktif bertransaksi. Kalau yang kayak pemula ya, anak-anak muda sekarang ya itu persentasenya memang sudah meningkat, tapi masih lebih besar yang bapak-bapak atau ibu-ibu lah ya. Kadang-kadang yang sudah pensiun. Di kantor saya aja ada yang ibu-ibu sudah umur 72 tahun gitu. Kenapa Bu kok trading ke kantor? Habis saya di rumah sendirian, saya pensiun, suami saya udah nggak ada. Terus cucu saya datang sekali-sekali, Sabtu Minggu saya ngapain di rumah. Jadi dia datang ke kantor, melakukan transaksi gitu ya. Dia punya monitor sendiri, terus dia bisa ngobrol-ngobrol dengan kita-kita orang kantor, jadi dia masih berasa ada ada komunitas gitu ya. Kadang-kadang orang yang sudah pensiun itu butuh teman bicara, butuh teman ngobrol gitu kan. Nah, kadang dia cuma iseng untuk melakukan transaksi ke kantor gitu ya. Tapi setelah pandemi, ibu itu udah nggak berani karena nggak diizinkan sama anaknya. Tadinya udah umur 76 apa 74 ya, saya lupa. Tapi beliau tadi pensiunan dari Kementerian Luar Negeri apa Dalam Negeri ya, saya lupa. Suaminya juga di kementerian, terus ya mungkin dulu sempat jadi pejabat barangkali ya. Terus suaminya udah meninggal duluan, jadi dia masih gesit. Jadi anaknya ada tugasin dia taksi, terus nanti taksi drop di kantor, nanti dia udah bisa belajar naik sendiri sampai security depan Equity Tower tuh udah hafal dengan ibunya gitu, sampai dianterin sampai ke lift gitu ya, sudah. Ya karena memang rata-rata kan mereka umur-umur segitu baru bisa punya waktu untuk fokus transaksi, sebelumnya kan sibuk gitu ya. Nah, jadi dia hari ini apakah dia mau jual atau mau beli gitu kan, dia analisa. Nanti para analis-analis dari kantor kita kasih dia analisa beberapa saham, rekomendasi, atau beliau minta sendiri. Saya dengar dari teman saya katanya saham ini mau naik, coba dong analisain, saya kasih ya, nanti dibantu sama analis kita. Oh ya Bu, ini ada ini. Nah, terus apakah dia nanti memutuskan akan beli atau enggak, ya tetap keputusan di tangan dia. Ya. Itu dia datang, terus dia mau order beli atau jual, dia duduk di monitornya. Kadang dia minta tolong klikin sama salesnya, terus nanti ada namanya trade konfirmasi gitu ya. Trade konfirmasi itu bahwa ordernya sudah diterima ya.
Jadi mau jual atau mau beli ada trade confirm, mau online mau tidak tetap nanti sore terima trade confirm. Ya, trade confirm itu dibuat oleh sekuritasnya. Tapi dapat approval dari apa? Berarti sudah oke dari ke C, ke P, sekuritas, terus sama apa namanya custody. Berarti dananya sudah siap dipindahkan gitu ya. Walaupun pemindahan dana itu terakhir bisa pindahnya itu 2 hari paling lambat. Nah, begitu udah masuk order, client ordernya divalidasi ya, terus manajemen verification masuk ke judge. Nah, baru di transaksi data processing, settlement. Nah, ini yang di belakang sistem semua ini. Kalau dulu di perangkat orang-orang dalam perangkat ini dibutuhkan sekali, jadi mereka tuh harus punya izin profesi yang lengkap. Kayak salesnya harus yang benar paham pasar modal, ya. Orang-orang yang terlibat di pasar modal itu memang hukumnya agak berbeda ya. Kalau kalian bisa lihat saat ini tuh apa? Kayak kasusnya Jiwasraya misalnya kan, Jiwasraya, terus Asabri, terus kemarin beberapa aset manajemen kayak Minapadi, terus yang disuspend sama OJK karena produk-produknya dia membuat orang apa merugikan masyarakat lah, seperti pembohongan ya. Dia buat sebuah produk itu sebenarnya bukan produk yang fixed return, tidak boleh dijaminkan keuntungannya. Ya, tidak boleh memberikan janji untung pasti, itu pasar modal. Nah, jadi sempat di suspend ya kan, terus nasabahnya juga karena mereka nggak paham gitu ya, inginnya untungnya stabil tapi masuk ke pasar modal, itu berarti orang-orang yang salah. Kalau kita sudah masuk ke dalam pasar modal, berarti kita harus siap dengan yang namanya resiko, ya kan? Nah, jadi orang-orang mulai dari sales, mulai dari settlement, ya, yang bikin trade konfirmasi, ya kan, yang mungkin authorize untuk trading, order segala macam, itu harus punya sertifikasi tertentu, ya. Bahkan hukumnya aja, konsultan hukum pasar modal punya konsultan hukum pasar modal. Gitu. Jadi tidak bisa ada masalah pasar modal kita pakai konsultan hukumnya lembaga hukum lain gitu ya, yang tidak terlisting di bursa, tidak akan pernah paham gitu ya. Saya pernah berhadapan dengan orang-orang dari sebuah yayasan gitu. Dia nggak ngerti mekanisme pasar modal, tapi dia minta uangnya dikembalikan gitu kan. Padahal kita sudah menjelaskan bahwa di pasar modal itu ada resiko. Gitu. Terus dia berdalih, enggak ada yang jelasin ke kita, enggak mungkin. Kita punya recordingnya, gitu. Kita punya datanya, kami punya KYC-nya bahwa Bapak dan Ibu sudah menandatangani, memahami bahwa ini resikonya ini semua sudah kita ada data itu semua. Gitu. Ya, nah jadi dari klien pun seharusnya juga harus tahu mekanisme pasar modal ini, gitu ya, bahwa kita memasukkan dana bukan ke perusahaan sekuritas tapi ke custody atas nama kita, berarti kita pindahkan dana kita dari tabungan biasa ke tabungan bank custody, di mana di bank custody itu selain dicatatkan uang tunai, itu juga dicatatkan berapa aset atau berapa saham yang kita beli, itu langsung dia catatkan di situ. Nah, itu namanya bank custody. Nah, kalau kita beli rumah atau beli apa itu kan langsung nggak perlu pakai bank kastedian, langsung pindah dari tabungan kita, dari cash and carry. Kalau ini nggak bisa, jadi harus tabungan, pindah dulu ke bank kastedian, ya kan, kita transferin, walaupun tabungan itu atas nama kita sendiri, ya. Nanti sampai di bank kastedi, baru kita bisa melakukan transaksi. Nah, kalian udah mulai nih transaksi di reksadana, ya. Nah, cuma bedanya kalau reksadana itu dia namanya kolektif investasi KIK, kontrak investasi kolektif ya. Kenapa dibilang kolektif? Karena tidak atas nama satu orang. Siapa saja masuk atas nama nasabah itu masuk semuanya. Nanti
kontraknya ini sesuaikan dengan NAV-nya. Dia produknya apa? Saham kah? Obligasi kah? Pasar uang kah? Kalau pasar uang berarti dia tempatkan ke semua deposito. Nah, nanti returnnya dari bunga depositonya. Kalau obligasi berarti returnnya dari kupon obligasinya. Kalau saham dari gain, dari kenaikan harga saham dan dari dividen. Ya. Jadi kalau seandainya kita beli reksadana, dividennya tetap masuk ke dalam NAV reksadana. Nah, kalau kita nggak mau capek-capek ya ambil produk reksadana. Kalau kita nggak mau analisa, tinggal kita pilih mau produknya apa, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang terlibat dalam transaksi di pasar modal itu sebaiknya betul-betul paham dulu. Ini pasar modal ini seperti apa, gitu. Jangan sampai dia abu-abu pemahamannya tentang pasar modal, tapi dia udah nekat masukin uang sekian-sekian gitu ya. Bisa nggak habis uangnya? Ya bisa. Kalau dia tidak memperhitungkan risikonya. Makanya dibilang di pasar modal itu risiko yang terukur. Kenapa terukur? Karena kita bisa mengukur asetnya si perusahaan ini berapa sih totalnya. Kita hitung berapa perbandingan asetnya terhadap harga saham, ya kan? Price to earning rasionya berapa, PER-nya berapa, gitu ya. Debt to equity rasionya berapa, perbandingan kita bisa lihat. Kalau debt to equity rasionya di atas 1, ya itu bahaya, gitu kan. Terus kalau PI rasionya besar, itu juga ngeri kita. Kalau bisa PI rasionya di bawah 16, di bawah 17 gitu ya. Atau di bawah 20 lah. Kalau sudah di atas 30 PI rasionya, itu kenaikan sahamnya udah berat ya. Nah, kalau kita menginginkan saham naikannya agak bagus ya kita ambil yang second liner. Tapi second liner juga dilihat lagi debt to equity rasionya gimana. Dia bagi dividen apa enggak. Nah, ini yang kita detailkan. Pahami dulu apa sih PI rasio, apa itu debt to equity ratio gitu kan. Terus apa dividen dan apakah dia bagian dividen tiap tahun? Sudah berapa tahun dia nggak bagi dividen dan apakah tahun ini perusahaan ini cukup stabil pertumbuhannya ya, cukup membagikan dividen ke investor pemilik saham atau enggak? Ya itu jadi pertimbangan-pertimbangan pada saat investor ini mau memutuskan mau beli atau menjual sahamnya, gitu ya. Jadi dalam rangkaian bertransaksi dari mulai investor opening account, terus memahami jam-jam transaksi, jangan sampai investor ini, aduh udah jam 5 saya mau jual saham ini, ya nggak bisa gitu. Kita hanya bisa bertransaksi di jam-jamnya pasar modal gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami hal ini gitu ya. Sebentar. Banyak banget yang WA saya pusing. Biarin aja deh. Oke. Ya. Jadi kalau orang yang tidak paham jam-jam transaksi terus ngotot harus langsung jam segini, ya, itu pernah juga kejadian gitu. Saya udah pasang order nanti tadi jam. Ya ibu pasang ordernya di berapa, jam berapa, nggak bisa gitu ya. Ini harus dikelirkan lagi. Gitu, ya. Ternyata dia baru ngaku, oh iya biasanya transaksi anak saya, jadi saya nggak tahu jamnya. Gitu. Ada kejadian kayak gitu ya. Nah, kelihatannya sepele jam-jam transaksi gitu ya, tapi nanti yang tidak paham ya bisa nggak ngerti gitu ya. Coba Indah Rahmawati Putri, bantu saya. Penawaran umum atau public offering. Perusahaan menawarkan efek kepada masyarakat dengan cara melakukan penawaran umum. Penawaran umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia
dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Latar belakang perusahaan melakukan penawaran umum antara lain keinginan perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan dari masyarakat. Penambahan modal itu biasanya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran utang, pembelian barang modal, pendanaan modal kerja, dan akuisisi perusahaan. Oke, terima kasih. Ya, penawaran umum, ya. Kadang orang menyebutnya IPO, Initial Public Offering. Ya, IPO, perusahaan menawarkan efek kepada masyarakat dengan cara melakukan penawaran umum. Ya. Penawaran umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan tawaran kepada masyarakat. Ya, biasanya diumumkan di koran, ya, di jarang sih, biasanya sih di koran, ya, koran yang bisnis Indonesia, ya, atau kontan. Nah, itu sering dibuat pengumuman-pengumuman ini, ya. Nah, ya siapa aja yang boleh melakukan penawaran umum, yaitu perusahaan-perusahaan, ya, yang ingin mendapatkan tambahan sumber pendanaan dari masyarakat. Ya, kalau dia dapatkan modal dari masyarakat, dia harus berbaginya dengan masyarakat juga, gitu. Ya, kalau orang perusahaan ingin mendapatkan modal hanya dari perbankan, berarti mendapatkan nikmat keuntungannya ya perbankan, tapi dengan beban bunga, ya. Cuma kalau beban bunga, mereka kan betul-betul asetnya diagunkan, ya. Terus terbatas jangka waktu, ya. Kadang bank cuma kasih 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan cuma 1 tahun. Nah, jangka waktu inilah yang membuat perusahaan-perusahaan melakukan IPO, ya, di mana mereka bisa mendapatkan dana dari masyarakat. Kan dia nggak mungkin minta, ayo dong, saya mau butuh dana 50 miliar, terus dia bikin pengumuman, masyarakat setorin duit, kan nggak bisa, ya. Nah, itu yang membuat harus ada wadah. Makanya asetnya dihitung, ya. Nanti ada underwriter, ada appraisal yang menghitung betul nggak nanti harga wajarnya saham ini berapa, dihitung lagi, gitu ya. Nah, begitu sudah dihitung, bisa nggak salah hitung? Bisa, ya. Ini kembali lagi ke lihayan, ya, saya bilang kelihayan dari accounting, ya. Dia bagaimana dia memoles laporan keuangan jadi cantik. Kalau laporan keuangannya udah bagus, terus mereka poles jadi lebih cantik, akhirnya lolos IPO, ya. Saya sendiri melihat gitu ya, 2 tahun 3 tahun terakhir itu kayaknya perusahaan-perusahaan gampang sekali IPO-nya, gitu ya. Itu entah karena memang OJK punya target harus meng-IPO-kan sekian perusahaan sehingga ketua OJK-nya atau pimpinan OJK-nya dianggap berprestasi. Jadi kadang mengabaikan bukan mengabaikan sih ya, jadi kayak melanggar di PSAK di akuntansinya, gitu ya. Bahkan lebih cenderung membuat manajemen laba atau rekayasa keuntungannya tuh terlalu cantik, ya. Yang akhirnya yang terjebak ya para investor, ya. Posisi accounting itu penting sekali. Kalau accounting yang tidak punya moral hazard, ya kita bilang, ya. Punya moral hazard itu artinya dia punya kondite kerja sendiri yang tidak mau diatur oleh stakeholder. Nah, kadang ada accounting yang bikin
laporan keuangan tuh sampai 3. Buku besarnya itu ada 3, untuk pajak, untuk investor, dan laporan sebenarnya. Gitu. Itu apa ya, skandal laporan akuntansi itu banyak banget dari dulu. Ya. Bahkan kita tahu kasusnya Enron itu juga adalah skandal akuntansi, di mana mereka menggelembungkan atau melakukan manajemen laba, rekayasa laba itu terlalu tinggi. Jadi orang terkecoh menganggap perusahaannya bagus, gitu, ya. Nah, bagaimana cara supaya kita jangan terkecoh? Ya, kita melihat historical dari sejarah laporan keuangan perusahaan tersebut sebelumnya. Jadi kalau menganalisa itu jangan hanya yang kita analisa 1 tahun 2 tahun terakhir. Kalau bisa kita buat 5 tahun minimal. Itu sebabnya penelitian itu supaya penelitiannya valid dan reliable itu ada apa ya namanya, populasinya minimal ya 5 tahun gitu ya, deret waktunya ya, supaya time seriesnya kelihatan. Kalau kita cuma ngukur 3 tahun 4 tahun, jarang ini ditemukan sesuatu yang berarti bahwa oh ini biasa aja. Jadi kalau mau buat penelitian ya paling enak tuh minimalnya 7 tahun. Ya. Kayak sekarang OJK itu kan ada 2012. Ini bisa jadi kalian buat penelitian atau buat skripsi ya. Laporan keuangan ya. Integritas laporan keuangan sebelum ada OJK dan sesudah ada OJK. Buat tahunnya, tahun dari OJK 2012. Nah, ambil 5 tahun, 2008 sampai 2012, putus lagi 2012 sampai 2020. Itu kan pas 8 tahun. Nah, itu belum ada yang bikin gitu. Saya tahu kalian tertarik, bisa lihatnya integritas laporan keuangan terhadap return saham misalnya, terhadap nilai perusahaan. Bisa aja. Jadi benar-benar accounting-nya terasa gitu ya. Ya yang dilihat ada GCG-nya, bisa juga dari kepemilikan institusinya, bisa dari kualitas auditnya, ya. Nah, tinggal nanti pilih apakah mau lihat sektornya mana, mau ambil sektor konsumer, mau ambil sektor perbankan, apa mau ambil sektor real estate, ya, properti atau manufaktur, ya. Jadi putuskan dulu kalian tertariknya di sektor mana. Nanti masalah judul tinggal susun, ya. Nah, kembali ke sini, IPO ini kalau ketemu dengan audit-audit yang apa namanya yang membuat laporan keuangan ngaco ya. Arti ngaco di sini ya tanda kutip itu ya, mereka mengecoh. Sebenarnya laporan keuangan jadi cantik, tapi cantik ada unsur mengelabui gitu ya. Yang jadi korban siapa? Ya si stakeholder yang akan shareholder yang mau beli saham, terus para apa ya, pemerintah pun bisa terkecoh karena pajaknya jadi kurang gitu, atau dia fokuskan pada cost atau dividennya dikecilkan, ya macam-macam lah teknik mereka tuh ya. Kalian bisa lihat ya bahwa laporan keuangan itu kalau seorang accounting bisa dituntut secara hukum, mungkin para accounting kita bisa lebih ada sanksi hukum yang berat buat mereka gitu ya. Kayak seharusnya mereka bisa dipenjara atau sanksi tidak bisa bekerja selamanya gitu ya. Kayak di OJK itu orang-orang yang terlibat di pasar modal kalau dia melakukan sebuah kesalahan, sanksinya yang terberat adalah dia dicabut izin profesinya, terus dia tidak bisa lagi terlibat di pasar modal. Nah, itu kan sama aja mematikan income seseorang ya. Nah, kalau itu juga diberlakukan pada seorang akuntan publik ya,
bisa cepat gitu ya, dipublish ya, sanksi sosial dulu lah ke mereka ya. Mereka siapa nih kemarin kayak skandalnya laporan keuangan Garuda tahun 2018 gitu ya. Nah, siapa yang pembuat laporan keuangannya gitu. Ya, ternyata auditor yang handal, bukan orang-orang yang auditor kacangan gitu ya. Jadi kenapa mereka mau begitu ya? Karena mau dibayar dan diatur oleh pengguna jasa mereka. Kalau mereka mau menunjukkan independensi yang tinggi, mereka lebih tegas, ya nggak akan terjadi. Ya, oke. Saya minta Azizah Aisyah coba baca. Proses penawaran umum dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap persiapan, tahap ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Hal yang pertama kali dilakukan oleh calon perusahaan tercatat ialah melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Tahap penawaran saham, tahap ini merupakan tahap utama karena calon perusahaan tercatat menawarkan sahamnya kepada investor. Investor boleh membeli saham melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum berlaku minimal 1 hari kerja dan maksimal 5 hari kerja. Tahap pencatatan saham di bursa, saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke, thank you. Ya, jadi kalau ini kan tahap pada saat akan di IPO-kan, ya. Tapi tahap awalnya ini menjelang RUPS, ya, karena memang harus ada persetujuan pemegang saham, siapa aja pendirinya. Kita bilangnya the founder, foundernya siapa aja. Ada berapa orang founder dari perusahaan tersebut. Misalnya foundernya ada 5 ya, harus ada persetujuan dari 5 orang tersebut, gitu ya. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan? Penawaran tahap awal, terus disiapkan laporan keuangannya. Laporan keuangan sebelum RUPS ya, laporan keuangan disiapkan, terus dilaporkan ke OJK prosesnya bahwa mereka ingin ini, nanti OJK mengirim orang ke perusahaan mereka ya, komplit itu dari underwriter, terus appraisal ya, auditor gitu. Nah, setelah dapat persetujuan dari pemegang saham, OJK kirim segera. Tapi sebelum itu mereka juga kirimkan surat bahwa mereka sedang proses mau persiapan ini gitu. Nanti kirim lagi suratnya bahwa sudah dapat persetujuan. OJK akan kirim balik mana surat persetujuan dari RUPS-nya gitu, pemegang saham. Nanti dikirim lagi gitu ya, TikTok dulu tuh awalnya. Nah, baru mereka bahas ya, dihitung asetnya berapa, terus saham yang mau dilepas berapa persen. Ya. Bisa jadi misalnya nilai perusahaannya tersebut 10 triliun, ya kan? Pemegang saham bilang saya mau lepas 5T saja, berarti hanya 50% saham dia yang dilepas. 50% masih atas nama dia. Gitu. Nah, 50% ini dinilaikan berapa? Nah, 50% berarti 5T. Nah, 5T ini harga wajarnya berapa? Dihitung. Ya kan? Nah, jadi dikombin lagi supaya nanti yang 5T berikutnya harganya tidak terlalu jomplang gitu. Ya, kalau dia mau right issue berikutnya kan dia tinggal nambahin saham jadi 60% misalnya. Nah, nanti terdilusi sahamnya dia. Tadinya dia punya 50%, sekarang dia tinggal 40%. Kalau dia nanti right issue lagi 10% asetnya gitu. Untuk dijadikan saham baru, berarti dia butuh modal baru. Gitu ya. Nah, lalu setelah proses ini semua disetujui oleh OJK, di-approve buat mereka melanjutkan proses. Nah, udah laporan keuangannya udah benar, terus para direksinya dicek
fit and propernya sama OJK, oh benar orang-orang bukan orang-orang kriminal ya, bukan orang-orang yang pernah melakukan sebuah terlibat dalam hukum ya, kredibilitas para direksinya bagus gitu ya. Kadang orang hanya untuk IPO aja dia pakai direksi-direksi yang bagus-bagus gitu, udah IPO ganti, bisa kayak gitu ya. Nah terus karena siapa dewan direksi itu akan mempengaruhi harga sahamnya. Dia pakai atas nama ini supaya perusahaannya punya nilai tambah, terus masyarakat mau membeli sahamnya, gitu ya. Jadi banyak strategi. Tapi kalau strateginya hanya untuk direksi hadir itu menurut saya sih nggak begitu berat dibanding dengan mempercantik laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya ketahuan jeblok, itu sahamnya dalam 5 hari kerja atau 1 bulan udah kelihatan ambruknya. Berarti ada dicium sesuatu oleh masyarakat, langsung dilepas sahamnya. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, para pelaku pasar ini kan juga pasti ada oknumnya. Di mana-mana ada oknum ya. Di kampus ada dosen yang oknum ya. Bahkan di tempat ibadah aja juga banyak yang oknum. Banyak ustadz oknum, ada pendeta oknum, ada romo oknum, banyak ya. Pasti oknumnya ada. Kenapa mereka mau jadi oknum gitu kan? Ya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya tadi ya. Seharusnya kita semakin kita dewasa, semakin bertambah usia, yang namanya apa ya, hawa nafsu yang menggebu-gebu tadi itu harus bisa disalurkan dengan baik gitu ya. Kita harus bisa memilah mana yang ambisi, mana yang ambisius. Ya, ambisi itu harus diiringi dengan kerja keras. Ya. Kalau hanya ambisi aja jadinya ambisius. Nah, itu bahaya, ya kan? Wah, saya mau cepat. Orang-orang ambisius biasanya inginkan sesuatu instan. Dia menolak berproses, ya kan? Kalau kuliah dia maunya cepat. Aduh, gimana sih kok biar dapat nilai bagus nih sama ibu ini ya? Ya nggak bisa belajar lah. Gitu. Prosesnya ikutin kuliahnya, terus kerjakan tugasnya, ya kan? Terus rajin ke perpustakaan, ya kan? Rajin melihat perkembangan-perkembangan terkait dengan pasar modal. Udah itu aja. Terus nanti pas ujian, ya kalau sudah sering baca apa yang saya berikan, terus ulang lagi, memorinya kan akan masuk. Ya, masuk diterima oleh memori, pada saat dibutuhkan dia akan keluar datanya sendiri. Otak kita ini kan udah kayak komputer, jadi nggak perlu kita, kalau Google ketik dulu, kalau otak enggak otomatis, ya kan, kita butuhnya apa dia ingat, dia muncul. Ya. Nah, jadi setelah dapat approval nanti dari OJK segala macam, ditunjuklah sekuritas sebagai yang melakukan penawaran umum. Jadi sekuritas nih buat surat, info, ya, tagline segala macam ke para investornya, ditawarkan, oh ini ada saham yang mau IPO, saham perusahaannya apa, properti, di mana propertinya, asetnya berapa luasnya, biasa tanya-tanya gitu. Coba Bu, nanti saya kirim teasernya ya Bu, kita bilangnya teaser kadang-kadang. Teaser tuh bayangan atau gambaran sekilas. Kalau nggak kirimin saya prospektusnya boleh, laporan keuangannya boleh, gitu. Ya boleh aja. Ya Bu, nanti saya kirimkan detailnya. Siapa dewan komisaris, siapa dewan direksi. Nah, nanti kan mereka baca. Oh ini sih ini yang mimpin, ya bagus ini, udah kita beli ya sahamnya. Ditawarkan di harga berapa? Oh cuma terbatas Bu, cuma segini. Gitu. Oh ya boleh. Itu bisa terjadi kayak gitu mekanismenya. Nanti mereka isi formulir pembelian saham yang IPO. Berapa lembar? Karena nanti harus direkap. Jangan sampai nanti jumlahnya lebih banyak peminat daripada saham yang diedarkan. Pernah nggak begitu? Pernah, ya. Saham yang beredarnya nggak sebanyak peminatnya. Peminatnya ada sekian lembar, ternyata saham yang beredarnya nggak sampai segitu, gitu. Ya. Nah, tapi kalau, nah nanti ternyata kan maksimal memang 5 hari kerja. Dalam 2 hari kerja sudah termenuhi kuotanya, gitu. Ya. Kalau saham-saham IPO biasanya yang telan duluan, kita bilang telan duluan ya. Bahasanya serem sih, telan duluan gitu ya.
Maksudnya kita harus habisin dulu si sekuritas, pemilik sekuritas biasanya dibebankan 3%, 2% gitu. Kalau tidak laku di pasaran, dia harus siap-siap duit untuk membeli saham tersebut. Ya, contoh waktu IPO-nya saham Garuda itu kan yang jadi sekuritas apa ya, underwriter-nya, sekuritasnya, emiten segala macamnya itu apa? Mandiri Sekuritas. Jadi kalau sahamnya tidak laku di masyarakat, Mandiri Sekuritas harus beli. Harus yang telan, sisanya Mandiri Sekuritas. Gitu, ya. Dia harus punya marketing yang handal supaya ini saham laku, habis, terjual. Kalau dia yakin sahamnya terjual, maka dia mau untuk launching dari saham tersebut. Karena di waktu dia cuma 5 hari kerja maksimal. Ya, itu kerjanya bisa datengin institusi-institusi, ya, institusi siapa aja, dana pensiun, yayasan, individu yang biasa ngambil saham besar-besar, ya, investor-investor besar. Ini ada IPO Pak, nah lo sounding sana, sounding sini, gitu ya, sampai sesuai jumlahnya dengan saham yang akan diedarkan, sampai benar-benar habis. Waktunya cuma 5 hari. Kalau nggak habis gimana? Ya yang ngabisin orang-orang regulator. Ya regulatornya siapa aja di dalam itu? Ya ada sekuritasnya, ada. Dia akan cari lagi terus individu yang untuk bisa beli saham. Atau ke direksinya, komisaris, balik lagi dibeli sama komisaris. Bisa. Pernah kejadian ya? Pernah. Pokoknya begitu IPO, sahamnya harus habis. Tidak peduli siapapun yang beli. Mau ownernya, mau anaknya, mau investor dari luar, yang penting 5 hari kerja atau bisa 1 hari kerja habis ya bisa. Ada saham yang 1 hari habis. Ya, per daftar diminta stop, ditutup. Ya. Nah, begitu setelah selesai semua saham terjual di pasar perdana, ya, barulah masuk ke Bursa Efek Indonesia. Gitu. Kenapa pasar perdana harganya 1? Hari itu harganya cuma 1. Kalau sudah masuk di harga Bursa Efek Indonesia, harga bisa bergerak. Bisa ada yang dapat tadinya 1.001, ada dapat di 1.002, ada 1.003 gitu. Kalau dia sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau masih di pasar perdana, harganya 1. One price. One shoot, one price. Sekali masuk sekaligus di 1 harga. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke pasar Bursa Efek Indonesia, pasti belinya bisa 1 hari aja bisa dapat harga macam-macam. Ya. Ada yang berminat belinya 1.003. Janganlah 1.001 ini. Mungkin 1.001 nggak dapat, akhirnya didankan 1.003. Ya bisa aja kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini proses pembelian saham perdana yang tadi saya bilang ya. Nah, bank ini ada RDN, rekening dana nasabah. RDN inilah yang itu banknya bank kastedian. Terus ini banknya bank kastedi, bukan bank biasa, bukan bank konvensional. Tandanya bank di bank kastedi. Ya kan? Ini para investor udah ngumpul, udah bikin formulir, ya kan, identitas segala macam. Tapi sebelumnya dia harus sudah punya opening account dulu. Nggak bisa, saya mau IPO, mau ikut beli saham perdana, tapi saya sekalian untuk buka opening account ya, karena opening account itu bisa 1 minggu, bisa 3 hari. Kenapa? Pembukaan custody-nya, KC-nya, SID-nya, ya. Udah dapat nomor rekening custody, baru kita pindahin duit, baru bisa transaksi. Jangan nanti, wah saya ngototnya harus ini, saya mau ikut IPO, tapi nggak punya account. Ya, nggak bisa. Ya. Harus punya account transaksi dulu, baru duitnya udah dipindahin ke bank kastedi, ke RDN, rekening dana nasabahnya, atas nama dia. Nah, baru dia bisa lakukan transaksi beli saham. Ya kan? Nah, terus sudah dia isi. Jadi kalau dia ikut IPO ada formulirnya, tinggal minta. Kalau yang online dia bisa download, ya kan? Nah, ini agen penjualnya siapa gitu. Nanti dihitung jatahnya dapat berapa sekuritas ini. Bisa nggak pada saat pasar perdana itu ada 4 sekuritas terlibat gitu. Kayak Garuda waktu sekuritas terlibat, Bahana, Mandiri Sekuritas,
sama Dana Reksa. Tiga sekuritas terlibat untuk penjual sebagai agen penjual saham perdananya. Nah, mereka mengumpulkan konfirmasi, wah sekuritas jatahnya sekian, oh habis Pak. Nanti dia tanya, Bapak silakan ke sekuritas ini, ada masih ada jatah Pak, gitu ya. Nah, baru nanti agen penjual konfirmasi penjatahan udah oke. Terus penjamin emisi. Nah, ini ada Biro Administrasi Efek ya, BAE-nya. Nah, ini emiten. Ya. Emiten baru Bursa Efek Indonesia. Emiten si perusahaan. Harus ada penjamin emisi, harus. Agen penjual ada.